Selamat siang, Desi. Ya, selamat siang Pak. Sehat Bu? Ini kita akan melaksanakan coaching Bu ya. Jadi saya ingin mendiskusikan tentang rubrik penilaian selama percakapan coaching yang akan Ibu laksanakan bersama coaching nantinya ya. Jadi saya ingin menanyakan kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan? Menanyakan Pak pada pihak dilema atau ketidakenakan hati yang dialami oleh ketika ada kegiatan itu menyenangkan hati. Jadi kita juga harus menggunakan apa yang hati yang Untuk itu Bu, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Oh, pertanyaan yang berbobot ya Bu ya? Oke. Bobot juga kalau dari pertanyaan itu akan memberikan jawaban penyelesaian mudah nanti pada kegiatan. Oke, lalu nih Bu ya, apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan? Ya, jadi indikatornya itu ketika kita turut serta merasa sehati, sejiwa, betul-betul merasakan apa tadi yang disampaikan itu, sehingga nanti pertanyaan-pertanyaannya juga dapat memberikan jawaban dari kemudahan untuk pertanyaan itu. Oke, baik dari Bu Desi untuk itu kita akan melaksanakan observasi ya Bu. Silakan Ibu melanjutkan observasi menjadi coach bersama coach Ibu. Terima kasih Pak. Yang Pak, selamat wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Iya betul. Kita pakai cerita Bapak pasang. Iya betul. Iya betul. Terima kasih lagi Bu ya. Ada tempatnya juga, alhamdulillah. Apa Pak menjadi dan beberapa atau menjadi unik-unik yang mau dibagi saya gitu kan. Iya, jadi begini kan saya Pak Ibu saya yang ada ini kan sama-sama terus jadi saya benar mengenai bagaimana Bu ya, selama ini saya terlalu jauh apa yang sudah saya lakukan untuk tidak sesuai dengan ya bagaimana seorang guru. Jadi apakah hal ini sama seperti teman-teman yang lain, makanya kemarin saya panggil Ibu untuk seperti itu. Artinya untuk lebih bisa menyambung, memberikan semangat, meminta saran. Jadi itulah kemarin saya ingin melaksanakan ini. Pokoknya apa kondisi yang Bapak ini kan sebenarnya Bapak berapa yang sekarang ya sebenarnya begini dia bukan karena memang setelah saya ikuti ini ya sebelum ini pun kondisi idealnya sih saya kepingin bagaimana saya seorang guru itu hadir memang betul-betul untuk murid. Nah selama ini saya merasa apa yang sudah saya dapat, pengalaman saya sebelumnya itu sudah cukup. Tapi ternyata begitu
mengikuti program guru penggerak ini ternyata masih banyak hal-hal yang selama ini saya abaikan. Nah, makanya dari situ Bu, saya nanti mudah-mudahan bisa sedikit membuka refleksi diri saya, kesadaran diri saya bisa menjadi tonggak semangat untuk saya bisa memberikan sesuatu yang wah untuk murid seperti itu. Jadi dari undangan dari Bapak tadi, kira-kira seberapa ruwet atau kegundahan hatinya itu tentang permasalahan Bapak itu antara yang sudah Bapak lakukan dan yang terjadi tentang penilaian itu, penilaian Bapak gimana? Wah, dari posisi ideal yang saya damba-dambakan seorang guru di bagaimana Bu ya, dengan apa yang sudah saya alami, saya kerjakan sebelum saya mengikuti guru penggerak ini, saya rasa saya di skala 4 Bu, karena memang saya punya alasan tersendiri untuk menentukan skala itu, karena memang sejauh ini saya masih pembelajaran berpusat pada guru saya rasa, karena memang banyak hal untuk murid yang saya abaikan, seperti itu. Jadi kira-kira apa yang perlu Bapak yang bisa kembangkan mengatasi masalahnya Bapak tadi pihak pendidikan itu atau Jadi saya Bu, dengan merefleksi diri saya coba mengembangkan kembali, artinya kompetensi kita sebagai guru, kompetensi pedagogik itu memang perlu harus saya asah lagi, terutama dalam pemilihan metode, media, dalam merancang sebuah pembelajaran itu saya harus lebih bervariatif dan memang menyesuaikan dengan kebutuhan murid. Kemudian selain dari itu memang kompetensi profesional saya juga memang harus saya kembangkan, karena menurut saya apa yang sudah saya terima itu sekarang sudah lebih berkembang lagi. Jadi memang harus saya kejar itu, karena memang kan Bu, media sosial itu sekarang sudah lebih canggih. Jadi saya coba untuk mengimbangi itu biar saya bisa menyelenggarakan pembelajaran yang tidak ketinggalan zaman. Jadi pedagogi dan profesional itu memang harus saya kembangkan. Terlebih-lebih saya harus bisa terlebih dahulu mengetahui siapa yang saya ajar. Dengan psikologi anak, psikologi perkembangan anak itu memang harus saya kuasai. Karena memang dari apa yang mereka punya itulah saya harus bisa melayani dan mengembangkan. Kalau mereka butuhnya sendok, saya kasih garpu, tentu hal itulah yang membuat pendidikan itu tidak nyambung. Seperti itu. Alatnya ya. Jadi kalau guru atau warga sekolah yang bisa membantu Bapak untuk berubahlah keinginan Bapak yang sesuai dengan murid, siapa ya Pak, kira warga sekolah atau mana? Saya rasa Bu, rekan sejawat Pak, karena memang kolaborasi dengan rekan sejawat itu sangat penting. Maka saya harus mencari teman yang mungkin bisa satu bidang ataupun berbeda bidang, cuma memang harus dia menyokong pendidikan. Jadi bisa saya jumpa face to face dengan teman, bisa juga saya bergabung dengan wadah organisasi profesi yang memang aktif untuk memberdayakan, mengembangkan kompetensi kita sebagai guru. Jadi rekan sejawat di sekolah itu memang penting, terutama atasan yang selalu memberikan motivasi. Jadi saya rasa itu Bu, rekan sejawat.
Selamat siang Pak Pringgi Nusantara. Selamat siang Pak Ahmad Taufik. Ya baik, kali ini kita melaksanakan coaching Pak ya. Jadi saya sebagai observer, sebelum Bapak melakukan coaching terlebih dahulu, saya coba diskusi dulu dengan Bapak agar kegiatan coaching kita ini berjalan dengan baik. Yang pertama tentunya rubrik penilaian kita yang sudah kita sepakati bersama. Kemudian begini Pak Beringin, kira-kira Pak dalam coaching nanti kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan dari yang tiga itu Pak, adalah dulu menjadi pendengar yang baik, aktif. Lalu yang kedua, saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang betul. Ya. Baik Pak, dari tiga tadi kira-kira yang ingin lebih Bapak spesifikkan dari ketiga kompetensi tadi kira-kira yang mana? Saya ingin menjadi pendengar yang baik. Saya berusaha mencoba lebih dalam lagi menilai coach saya, bagaimana saya bisa mendengar apa yang tidak berbicara. Oh, seperti Pak ya. Iya Pak. Kemudian nanti kira-kira indikator ketercapaian Bapak menjadi seorang pendengar yang baik itu bagaimana Pak? Indikatornya mungkin coach akan leluasa dalam menyampaikan kondisi ideal apa yang ingin dia capai, permasalahan apa, kegundahan hati apa yang dialami. Dalam pembicaraan itu juga ada komunikasi dua arah yang baik. Baik, kita berdoa sama-sama semoga coaching kali ini berjalan dengan baik ya. Oke Pak, silakan. Baik Pak, silakan dilanjutkan dengan kegiatan coaching ya. Oke Pak, silakan. Selamat. Selamat siang Bu Desi. Siang Pak. Sehat? Indah hati. Bunda hati Bu ya. Ada permasalahan di sekolah ya, Ibu sebagai kepala sekolah Bu ya. Saya lihat juga sebenarnya prestasi luar biasa Bu ya, sudah lulus S2 ini Bu ya. Dan ada permasalahan di sekolah Bu. Ini hampir sama waktu kita ketemu ya Bu ya, di Lokakarya, Bu bilang Pak Tara saya mau cerita gitu ya. Dan mungkin permasalahan di sekolah Bu dihadapi. Ya, terima kasih sekali Bu sudah mau bersedia sebagai coach saya pada saat ini. Jadi kita akan melaksanakan coaching ini Bu kira-kira sampai kurang lebih 10 menit saja. Jadi dalam 10 menit ini kira-kira apa Bu yang ingin Ibu dapatkan dalam pembicaraan kita? Jadi langkah awal yang ingin saya lakukan untuk menyelesaikan Oh, berarti ingin mencapai langkah-langkah apa? Awal nih Bu ya? awal dulu lah. Iya, awal dulu istilahnya untuk menyelesaikan, memecahkan masalah di sekolah yang Ibu hadapi saat ini. Gambarannya seperti apa Bu? Nih, skala, secara skala nih Bu ya, yang kondisi ideal yang di sekolah yang Ibu rasakan pada saat ini. Dari rentan 1 sampai 10 Ibu ada di poin berapa? Memang sudah berjalan seperti biasa gitu kan, gurunya datang ya kan, isi kegiatan saya bernama TGP ini kita selaku pemimpin kadang keluar gitu kan. Iya. Jadi sekarang si guru ini pun memang tidak langsung membilangkan ibu aja suka keluar, nggak gitu kan, cuma terkadang dia ada urusan pergi baru dia permisi sama awak, dia kan secara nggak langsung menyontohkan perbuatan kita tuh selalu pemimpin pada kita sendiri gitu, membaca, merefleksi kegiatan yang kita lakukan sendiri gitu kan. Iya. Dia permisi gitu, tapi permisinya sesudah dia di luar, bukan pada saat misalnya sebelum kegiatan hari ini. Misalnya kan idealnya kan kita gitu kan, ini dia udah nggak datang pagi itu. Dia udah nggak datang pagi itu, kita cari kan namanya ini kan nggak datang sampai jam segini gitu kan. Iya. Biasanya udah datang, nggak lama datang SMS-nya.
Bu, saya izin itu. Makanya saya mengambil refleksinya juga penilaian saya. Saya kan kerja lebih tahu kapan ya, pagi-pagi nggak sempat lagi kita datang ke sekolah, jarak tempuh di rumah ke sekolah itu kan nggak mungkin gitu kan, nggak dekat, jadi langsung. Tapi sebelum itu memang kadang kita bilang kegiatan ini gitu kan. Berarti ada situasi yang ibu harapkan setidaknya itu bisa sesuai dengan struktural Bu ya. Iya. Baiknya guru yang bersangkutan bisa berkomunikasi Kode lebih baik etiknya lagi, lah ada gitu, kode kode etik yang etiknya. berjalan ya. Itu situasi yang ibu harapkan ya. Iya. Begitu Bu ya. Situasi yang ibu alami sekarang ini ada kondisi yang kurang ideal ya Bu dalam lingkungan kerja di sekolah tempat ibu bertugas. Nah, menurut ibu proses apa atau harapan apa yang boleh ibu lakukan? Harapan saya tadi kalau Guru yang tidak hadir, tidak hadir untuk kegiatan pembelajaran besok hari, sebelum dia izin itu datang atau jumpai saya, besok saya mau izin besok datang, atau pagi-pagi sebelum ke jam kegiatan pembelajaran ada SMS atau telepon pemberitahuan kepada saya. izinnya dari jauh-jauh hari Bu ya. Iya, izin ya Bu, saya nggak bisa datang. Ada kode etik Bu ya. Kode etik. Karena kita ngerti kan, memang ada kesibukan atau hal-hal yang di luar kemampuan kita, memang ada tiba-tiba sakit apa gitu kan. Langkah selanjutnya kira-kira ibu, ini kan ibu berharap berlaku kepada setiap guru yang ada di sekolah. Jadi warga sekolah ini mendapatkan apa yang ibu harapkan. Kira-kira apa yang mau ibu lakukan selanjutnya? Saya mulai lagi Pak, rapat kinerja kita kayak Rapat gimana. kinerja lagi Bu ya. Iya, mengkaji lagi apa yang kita sudah susun, peraturan sekolah atau apa-apa yang terkait untuk sekolah, baik keluarga sekolah serta didik dan lingkungannya gitu. Rapat. Karena dalam rapat itu tadi ibu sampaikan ada peraturan yang mau ibu sampaikan, karena dalam peraturan sendiri, di dalam peraturan itu terdapat yang namanya prinsip keadilan ya Bu ya. Jadi tadi kan ibu sampaikan kepada saya bahwa merefleksikan diri ibu ini tadi kan, bahwa ibu sibuk dengan CGP gitu kan, lalu ternyata ada guru yang tidak sesuai dengan kode etik yang ibu harapkan, lalu ibu ingin membuat rapat. Hal-hal yang ingin ibu sampaikan dalam rapat ini Ya, seperti apa? sebenarnya kan Pak, sebelum kita terjun atau berkecimpung di kegiatan CGP itu kan kita udah sampaikan sama guru itu. Iya. Biasanya alhamdulillah sekolah kita, terutama saya, mendapat kepercayaan dari pemerintah atau BPKB untuk mengikuti kegiatan ini gitu. Bahkan kan diundang salah satu guru yang mewakili untuk berserta mengikuti kegiatan itu selaku Benar. kepala sekolah gitu, Benar. biar memang mengetahui kayak mana kegiatan kita gitu kan. Jadi ibu sebagai kepala sekolah sudah memberikan contoh sebenarnya izin saya sudah terpenuhi nih, ada standar-standar izin yang juga harus diduplikasi kepada rekan-rekan guru atau warga sekolah ya Bu ya. Jadi kita ini kan sudah mau sampai kurang lebih 10 menit ini Iya. dalam proses coaching ini. Lalu pada titik ini Bu, ibu sudah menemukan solusinya Bu mengenai pertanyaan yang ibu rasakan tadi di awal. Tadi kan ibu bilang masalah langkah awal nih. Langkah awalnya ternyata kita ketemu yaitu rapat, dengan rapat, menyampaikan tentang peraturan dengan prinsip keadilan tadi, kode etik seperti apa gitu ya. Nggak melarang kan, nggak melarang guru itu nggak datang, cuman dia sesama manusia lah kan, kita memang harus dulu menghargai. Iya, Apalagi situasi yang memang formal, kita kan kerja itu formal istilahnya, ada peraturan perundangan atau tata cara kode etik tadi kayak bapak bilang itu kan. Nah itu jadi harus dilaksanakan lah dengan betul-betul tanggung jawab itu istilahnya kan, sama-sama kita pendidik istilahnya kan, yang digugu dan ditiru gitu. Jadi akan terjadi kesepakatan sih. Iya, melalui rapat tadi kan Iya, kita kaji iya. ulang lagi. Itu yang ideal yang ibu lakukan sebagai langkah awal, yang solusi yang ibu alami, kegundahan atau masalah yang ibu hadapi di sekolah.
Oke, untuk itu Bu, boleh nggak Ibu menyimpulkan dari pembicaraan kita atau hasil coaching ini hanya 1 atau 2 kalimat singkat saja? Jika dia tidak datang, kolaborasi dan kesepakatan yang memang menjadi komitmen kita sebagai Oke Bu, berarti ada komitmen dan ada kode etik supaya kita menjadi guru yang terbaik. Oke, begitu Bu Desi. Ya, lain waktu kita akan bicara lagi Bu Desi ya. Makasih banyak Pak Tar. Oh iya. Pak Tar bersedia ya kan? Iya. Mendengarkan unek-unek saya kan? Iya, oke lah. Bersedia ya. Lain waktu kita ketemu Bu Desi. Iya, iya, Terima kasih. terima Selamat kasih, siang Pak Bu Tar. ya. Selamat siang Pak Tara. Selamat siang kembali Pak Ahmad Taufik. Iya. Baik, tadi saya sudah menyaksikan proses coaching yang Bapak lakukan bersama Ibu Desi ya Pak ya. Iya Pak, Iya. maaf Pak, tadi kondisinya saya harus membelakangi Bapak tadi. Enggak ada masalah. Nggak ada masalah Pak ya. Baik Pak Tara, ini bercerita tentang pasca observasi nih ya. Nah, jadi kira-kira nih menurut Bapak apa yang kita ceritakan di pra observasi terkait ketercapaian indikator, kira-kira dari yang Bapak lakukan tadi tercapai tidak indikator yang Bapak inginkan? Saya rasa tercapai Pak dengan kompetensi yang saya sampaikan sebagai pendengar yang aktif. Iya. Pendengar aktif bukan berarti saya harus mendengarkan saja begitu Pak. Ketika Ibu Desi berbicara, saya harus memberikan respon ya. Iya. Setuju dengan apa yang Ibu itu sampaikan, seperti dengan kata oke, baik, itu seperti itu Pak. Ya, demikianlah video coaching yang kami laksanakan dalam sesi pembelajaran modul 2.3 bersama saya Bring Nusantara dari UPTD SMP Negeri 4 Kampung Rakyat Kabupaten Labuan Batu Selatan. Semua orang bisa menjadi guru, semua rumah bisa menjadi sekolah. Akar pendidikan itu pahit tetapi buahnya manis. Salam sehat dan bahagia, tetap semangat Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih.